Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bagi adik-adik para pencari ilmu, terima kasih atas atensinya. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali dalam agenda ya terus mencari ilmu, ya terus mengembangkan potensi kita. Kali ini kita hadir dengan mata kuliah hukum acara perdata. Baik, terakhir kita sudah membahas bagaimana siapa yang berhak mengaju dalam persidangan gitu ya. Walaupun ada advokat, belum tentu semuanya harus pakai advokat. Kalau kita mampu, kita boleh beracara sendiri. Namun dalam kali ini kita lanjutkan materi ini berkaitan dengan setelah kita tentukan kuasa hukum, maka kita harus mengetahui apa yang harus kita lakukan selanjutnya, yaitu mengusulkan gugatan atau permohonan. Kemarin kita sudah kaji bahwa gugatan dan permohonan itu berbeda gitu ya. Jadi jangan sampai tertukar gitu ya. Jangan sampai pasangan yang tertukar. Oke. Kali ini kita akan coba lanjutkan pertemuan kali ini membahas tentang bagaimana teori dalam menyusun gugatan. Itu ya. Bagaimana teori dalam menyusun gugatan. Ya. Di sini setelah kita pahami ya gugatan sebagai salah satu instrumen yang kita bisa lanjutkan ya, kita usulkan kepada majelis, itu apa, atas dasar apa gugatan atau permohonan itu muncul? Gugatan atau permohonan itu muncul atas dasar ada hak yang kemudian kita tidak dapatkan, atau kita merasa rugi atas sesuatu perbuatan hukum orang lain yang mengakibatkan hak kita terganggu atau kita dirugikan. Itu dia ya. Harus ada hal yang kemudian secara nyata kita merasa dirugikan. Itu dulu. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk bicara kerugian immaterial. Saya harusnya dapatnya sekian gara-gara hal ini, hingga saya dapat hanya sedikit kan gitu. Ini juga tidak boleh semata-mata atas dasar hal yang kemudian tidak konkret gitu ya, atau imaterial. Itu imaterial hanya tambahan dan tidak wajib sebenarnya untuk disampaikan atau dimohonkan di dalam gugatan nantinya. Oke, apa yang kemudian penting ya kita pahami di sini? Saat kemudian kita sudah menentukan kuasa hukum, kita ada masalah permasalahan hukumnya, lalu kita buat gugatannya, gitu ya. Perihal dengan tentang gugatan, penyusunan gugatan ini ada dua teori. Ada dua teori. Teori yang pertama, teori yang pertama itu adalah substanti teori. Jadi memang teori substanti ini atau substansi ini kita bagaimana berupaya menjelaskan dalam gugatan tersebut bagaimana peristiwa hukumnya gitu, fakta-fakta hukumnya, hingga kemudian melahirkan suatu hak bagi kita, atau fakta-fakta hukumnya yang kemudian melanggar hak kita hingga kemudian menjadi suatu hal yang merugikan. Itu dia, menceritakan, ia deskriptif, itu substansi. Kenapa dia sifatnya menceritakan? Karena memang dalam kaidah hukum perdata, runut kronologi daripada suatu peristiwa hukum itu penting. Masuk ke dalam mana nih Pak? Ini nanti kita akan coba lihat gitu ya, di dalam struktur gugatan gitu ya. Nanti kita lihat dalam struktur gugatan. Namun kita pelajari teorinya dulu gitu ya. Selanjutnya teori yang kedua itu adalah individualism teori. Mengapa teori kedua ini sifatnya individualism? Karena kita saat kemudian di dalam teori ini, seseorang yang merasa haknya dirugikan itu dapat langsung menceritakan, deskripsi kan, itu bagaimana ia memiliki hubungan hukum dengan objek atau permasalahan yang dia dapati atau dia rasakan gitu ya. Jadi dia langsung menceritakan tentang diri dia secara individu kepada objek benda. Itu dia. Dia tidak banyak berbicara masalah kronologi peristiwa hukum hingga kemudian terjadi konflik apa segala macam sengketa. Dia tidak perlu, tapi dia lebih fokus kepada bagaimana hubungan hukum antara dirinya secara individu terhadap objek. Misal ya dia butuh akta kelahiran, karena dia tidak mengurus
karena orang tuanya tidak mengurus sejak kecil, maka dimohonkan ke pengadilan untuk mengeluarkan akta kelahiran. Ini bagi masyarakat sipil ya, boleh silahkan. Itu lewat jalur pengadilan jika sudah lewat 60 hari, 3 bulan ya, lewat 3 bulan dari sejak dilahirkan. Itu ya. Tidak diurus maka ke situ nanti endingnya. Selanjutnya, biasanya teori individual ini itu dilakukan saat menggunakan gugatan atau permohonan secara lisan ya. Kenapa lisan? Ya tentu karena lisannya itu ia lebih mudah dalam menyampaikan bagaimana peristiwa diri pribadi secara lisan gitu ya. Sedangkan dalam teori substansi teorinya tentu di sini panjang yang harus ia ceritakan, maka biasanya itu dibuat dalam agenda tertulis, gugatan tertulis atau permohonan secara tertulis. Walaupun pada esensialnya gugatan atau permohonan di pengadilan itu tentunya wajib tertulis. Maksud wajib tertulis itu nyata. Agar nyata saja dokumennya ada, dapat dibuktikan dengan nyata, konkret gitu ya, maka ini bisa dilakukan hal yang selanjutnya seperti itu, melanjutkan pemeriksaan gitu ya. Oke, lalu kita coba lihat bagaimana jika kemudian terdapat kesalahan dalam penyusunan gitu ya. Jika terdapat kesalahan dalam penyusunan, tentu di sini tadi ya, sebab karena yang beracara di sini boleh diri pribadi gitu ya, tidak harus menggunakan advokat, maka ya dimungkinkan aja ada kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, namun itu masih bisa ditolerir gitu ya, masih bisa dibantu nanti oleh majelis hakim untuk meluruskannya. Dan hal ini menjadi kewajiban bagi majelis hakim untuk memberikan pemahaman kepada para pihak untuk menyusun dengan baik gitu ya, agar beracaranya ini bisa berjalan dengan baik, tidak ada hambatan atau salah maksud atau salah tanggap daripada suatu unsur yang disampaikan. So, bagaimana struktur dari surat gugatan? Surat gugatan itu struktur yang pertama yang paling penting ini Anda pahami, yaitu adanya para pihak. Para pihak ini harus ada gitu ya jika gugatan. Tadi kan kita bicara gugatan wajib ada 2 pihak. Maka dalam 2 pihak ini kita harus tahu yang mana penggugat dan mana yang tergugat. Kita di posisi mana gitu ya. Jika kita pihak yang merasa dirugikan, maka kita adalah penggugat. Tapi jika pihak kita adalah pihak yang ibaratnya tidak ada dirugikan dalam aspek hukumnya, walaupun misal ada orang merasa dia punya tanah di atas tanah kita, ada suratnya. Surat kita sertifikat, surat dia SKGR. Lalu apakah kita yang sertifikat itu yang menggugat SKGR? Tidak selamanya demikian gitu ya. Bahkan biasanya yang punya sertifikat ini lebih kuat kedudukan hukumnya, karena sertifikat itu yang diakui secara sah dan memiliki hak penuh atas tanah. Sedangkan SKGR atau surat di bawahnya itu masih dalam tataran administrasi tidak dikenal, ibaratnya kepemilikan hak itu atas dasar SKGR. Maka jika kita sebagai sertifikat nggak perlu kita menggugat, yang menggugat siapa? Ya SKGR, karena dia merasa dirugikan. Itu dia ya. Jadi harus paham kedudukan seperti ini agar kita tidak gegabah dalam mengambil keputusan, gitu ya. Kita harus cerdas. Lalu apa saja struktur? Tadi sudah para pihak. Para pihak itu bagaimana bentuk ininya, nyatanya gitu ya. Biasanya memang pengadilan meminta kita harus melengkapi identitasnya. Kita harus tahu setidaknya itu nama, pekerjaan, dan tempat tinggal atau alamat. Mengapa itu penting? Ini untuk mengkonfirmasi mereka gitu ya. Benar ada enggak? Benar berkedudukan di situ enggak? Karena nanti ini juga berkaitan dengan kompetensi dalam peradilannya. Seperti itu. Identitasnya yang dapat dikenali boleh KTP, boleh SIM dan lain sebagainya, paspor gitu ya. Itu boleh sebagai tanda pengenal saja, identitas tambahannya untuk memperkuat. Selanjutnya setelah identitas para pihak, struktur daripada gugatan itu selanjutnya adalah posita. Itu. Apa itu posita, Pak? Gitu ya. Apa itu posita?
Posita itu adalah suatu dalil konkret gitu ya, dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan yang akan kita ajukan. Atau istilah lainnya itu bisa digunakan dalil-dalil fundamentum petendi. Itu fundamentum petendi itu dalam kaidah hukum perdata. Maka kita harus mampu tadi ya, dengan konsep teori substansi tadi, karena gugatan para pihak, kita harus mampu mendeskripsikan kronologinya hingga kemudian menceritakan tentang bagaimana hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Ibaratnya sengketanya bagaimana, hubungan hukum dia dengan objek bagaimana, kapan dia peroleh, dan segala macamnya itu harus diceritakan secara jelas dan harus dibuktikan dengan dokumen. Pada asasnya kan gitu ya, siapa yang menyatakan suatu fakta, maka dia wajib membuktikan, gitu ya. Kalau kita mendalilkan bahwa tanah itu milik kita, maka kita wajib membuktikan tanah itu mana bukti kepemilikannya, seperti itu. Selanjutnya, setelah kita uraikan tadi ya kronologi fakta hukum gitu ya, terkait dengan dalil-dalil kita dalam menggugat seseorang, fundamentum petendinya, ini menjadi suatu garis lurus bagaimana kita menentukan nanti gugatannya. Karena posita wajib wajib bersamaan tuh dengan petitum. Apa yang kita uraikan di dalam posita itu kemudian berujung kepada petitum, atau nggak boleh tiba-tiba muncul petitum tanpa ada dukungan fakta atau hubungan hukum di positanya, gitu ya. Apa itu petitum? Kan selanjutnya gitu. Apa itu petitum? Petitum itu adalah tuntutan. Nah, itu ya. Petitum itu adalah tuntutan yang diajukan oleh penggugat, gitu ya, untuk menjadi panduan bagi majelis hakim hal-hal yang kemudian diinginkan oleh penggugat, gitu ya. Karena kan diri pada asasnya hakim tidak boleh memberikan putusan lebih daripada apa yang dimohonkan. Maka ini menjadi penting. Apa yang dimohonkan itu menjadi bagian yang harus dipenuhi, kan gitu. Itu ya, yang harus itu aja, nggak boleh lebih dari itu, gitu ya. Misal cuman minta tanahnya doang, maka dikasih dong tanahnya aja. Nggak boleh misal ada tanaman atau tumbuhan yang di atasnya, kan gitu. Atau itu menjadi hal yang terpisah. Seperti itu ya. Kemudian dalam petitum tentunya di sini diminta oleh majelis hakim ya, agar mudah dalam mengikuti dalam perjalanan persidangannya. Petitum itu diharapkan jelas, konkret gitu ya. Apa aja yang kemudian menjadi kerugian, sampaikan di sana untuk dimohonkan kepada majelis diberikan haknya, kan gitu ya. Pertama pembatalan, kemudian diberikan, kan gitu. Biasanya gitu. Dia harus detail ya di dalam petitum ini, karena itu berimplikasi kepada bagaimana nanti hakim memiliki pandangan terhadap proses tuntutan yang kita ajukan, agar tuntutan itu yang diputuskan hakim sesuai dengan apa yang kita tuntut. Jangan mengambang, karena kalau mengambangnya putusan perdata ini implikasinya berbuntut panjang, gitu ya. Tidak sebentar, dan proses hukumnya juga lama. Itu ya, penting kita pahami dalam agenda kali ini. Stay tune terus di channel kita. Tanya-tanya silakan di kolom komentar terkait mata kuliah ini, khusus bagi adik-adik ya yang pencari ilmu di mata kuliah hukum acara perdata. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan. Semua pertanyaan nanti coba kita ulas, kita jawab melalui video selanjutnya, video Q&A terkait hukum acara perdata. Silahkan. Kali ini saya minimal ya, saya wajibkan bagi adik-adik untuk bertanya deh, gitu ya. Silakan bertanya, nanti kita jawab, gitu ya, di kolom komentar channel kita. Oke, stay tune terus di channel kita, NI Connection. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.